Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi billahi ya. Billahi apa billahi? Billahi ya. A'udzubillahi min syurri anfusina. Udah benar itu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala May mudhi- yahdillahu may yahdillahu fala mudhilallah. fala mudillalah Fala mudhillalah. Wa may yudli fala hadiyallah. wa may yudlilhu fala hadiyalah. Fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afwan ya teman-teman, tadi saya habis dikoreksi habis-habisan soal dari pagi. Jadi sekarang agak-agak gimana gitu ya. Salah saya sih. Baik, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. sholli ala Karena hanya dengan Muhammad wa mengharapkan barik syafaatnya alaih. kita bisa berkumpul bersama kembali di surganya Allah Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita di kitab Ada-Dawa. Maafkan Mbak Eli belum ada, jadi silakan disimak PDF-nya dulu. Mbak Eli udah datang belum? Belum. Baik, halaman yang sekarang itu nanti saya cari lagi. Silakan dulu, Tafadol. Baik, jazakumullah khair untuk Mbak Min dan teman-teman semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecilin sayang. Terus kamu jangan terlalu dekat. Mbak duduk aja dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat Ada apa, ada apa, iman, ada apa? nikmat Islam, nikmat sehat, ya. Alhamdulillah kita bisa kumpul. Allah izinkan untuk meneruskan kitab Ada wa kita. Ya, malam ini udah nyampe halaman berapa Ibu Mima? Buku aku 165, maksiat menghambat perjalanan hati menuju Allah. Oke. 165 Bu Mima ya. Dan ambil Mama air dong, Cang, di kulkas depan. Oh, sini kan ada. Oh iya, lupa. Tinggal ambil. Baik. Eh, kita tunggu dulu beberapa teman sambil nunggu ya. Dibilangin ke kelas ditungguin semuanya sama saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ke poin 28 yaitu maksiat menghambat perjalanan hati menuju Allah. Karena memang hati kita ini sejatinya sedang menuju Allah. Hati lagi menuju Allah. Setan nongkrong di hati. Emang setan kurang ajar emang, gitu ya. Bikin perjalanan kita jadi terhambat. Nah, di antara dampak kemaksiatan adalah melemahkan, merintangi, menghentikan, dan memotong perjalanan hati menuju Allah dan negeri akhirat. Maksiat itu nggak akan membiarkan hati kita melangkah satu langkah pun menuju Allah, benar. Bahkan membuat pelakunya berpaling ke belakang. Nah, dosa menghalangi hamba berhubungan dengannya, menghentikannya dari melanjutkan perjalanan menuju Allah dan membalikkan keinginannya. Dibalikin maksudnya tadinya udah taat, jadinya maksiat. Tadinya semangat, jadinya males, kayak gitu ya. Oleh sebab itu, kalau hati sakit karena dosa, maka kekuatannya menopangnya melemah. Kalau seluruh kekuatan itu lenyap, maka hati pun terisolir dari Allah dengan keterputusan yang sulit diperbaiki. Wallahul musta'an. Jadi hati kalau udah sakit banget, udah parah banget, ya monggo silakan. Syafakumullah ya anak yang Mbak Abdia dan anak yang Mbak Aulia. Semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan ya dengan wasilah tetap hadir di majelis ilmu ini. Di sini kan di majelis ilmu itu kan Allah Ta'ala akan
kabulkan apapun yang diminta. Maka sambil nyimak, sambil doa supaya anak-anaknya Pade sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, dosa itu mematikan hati. Dari mulai kecil, 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 ringan, 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 lama-lama berat. Mematikan hati, membuatnya sakit kronis. Lalu dilemahkan kekuatan si hati ini. Nah, kita lihat ya, kelemahan hati ini akan berakhir pada 8 perkara yang Nabi SAW berlindung darinya. Apa? Hamun, hazan, ya, ajzun, kaslun, jubunun, bukhlun, lalu ghalabatid dain, wa qahri rijal, yaitu gelisah, sedih, lemah, malas, pengecut, kikir, terlilit hutang, dan diperas orang lain. Itu 8 hal, ya, di mana 4 berlawanan dengan yang 4. Yang kita minta sama Allah Ta'ala supaya kita dilindungi dari 8 hal tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi itu hamun itu kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan atas sesuatu yang belum terjadi. Kira-kira perempuan itu gampang nggak cemas sama yang belum terjadi? Ayo, Bu, Mbak Nova, Zulfa, suka cemas, Banget, ya kan? gampang banget. Gampang banget. Was-was, khawatir, cemas gitu kan. Maka Allah Ta'ala, maka Rasulullah SAW menyarankan kita, menasihati kita, berpesan pada kita supaya kita doa dengan doa ini. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan. Hamun dan hazan itu beda. Hamun itu kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran sama yang belum terjadi. Hazan itu kesedihan saat ini. Kenapa Allah padankan hamun dan hazan? Karena biasanya kalau kita udah terlalu khawatir, cemas, ya, ketakutan atas sesuatu yang, aduh, jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai, kejadian. Ketika kejadian maka pasti kita bersedih. Ya, jadi maka hamun dan hazan Rasulullah padankan. Minal hammi wal hazan. Yang kedua, minal ajzi wal kasal. Dari perasaan merasa lemah, yang kedua males. Ini beda memang, tapi hasilnya sama. Bu, kok nggak maju sih, Bu? Nggak, gue nggak bisa, gitu misalnya. Win, kok nggak maju, Win? Gah, males. Sama nggak? Sama-sama nggak maju, gitu ya. Bu Mima, kok nggak bikin cake sih, Bu? Nggak, kalau yang kayak gitu gue nggak bisa. Bikin nggak, Bu Mima? Nggak bikin, karena dia merasa nggak bisa. Beda dengan, kok nggak bikin sih, Mbak Nova? Nggak, males. Sama-sama nggak bikin, tapi alasannya beda. Jadi, kedua ini pasti ada pada kita. Entah kita mungkin nggak melakukan karena emang kita nggak mau, atau kita memang nggak tahu, nggak bisa, merasa nggak mampu. Bu, kapan umroh? Nggak tahu ya, kayaknya gue nggak bisa deh, boro-boro. Kadang-kadang orang kan jawab boro-boro, nggak bakalan bisa gue umroh. Eh, bulan aja gue segini, gitu kan misalnya. Nah itu tadi merasa lemah, ya, maka merasa lemah itu nggak ada keinginan. Karena merasa lemah, nggak ada semangat, nggak ada pemicu untuk melangkah, untuk maju, atau untuk mengambil step gitu ya. Sama juga dengan malas. Kemudian yang ketiga, minal jubni wal bukhli. Jubni itu bakhil, jubni itu pengecut. Bukhli itu bakhil. Orang kalau pengecut pasti pelit. Orang pelit pasti pengecut. Gak mungkin orang orang pemberani itu pelit, nggak mungkin. Kenapa? Karena yang bikin dia bakhil adalah karena takut merasa kurang. Gitu ya. Ntar kalau aku kasih, gimana aku kesono ntar ke depan. Nah, biasanya kalau orang pelit itu dia pengecut jiwanya. Siapa yang ngomong? Nabi, bukan saya ya. Jadi, minal jubni wal bukhli. Yang terakhir, min ghalabatid dain wa qahri rijal. Dari bertumpuknya hutang dan tekanan manusia. Ini sangat relate.
Orang kalau udah punya utang, dia ngadepin orang yang menghutangi dia, misal disuruh apa saja, biasanya mau aja. Kenapa? Walaupun dia nggak mau. Duh, saking aja gue punya utang. Kalau kagak mau ogah gitu kan. Ada perasaan nggak enak. Jadi maka ditekan sama manusia. Ini Rasulullah tahu banget ya, tahu banget kehidupan manusia itu kadang-kadang si yang banyak utang nggak berdaya, yang ngutangin belagu gitu kan ya. Maka seperti itulah kehidupan di dunia. Maka Rasulullah apa ngasih doa ini supaya kalau kita jadi yang menghutangi pun kita jangan jadi orang yang menindas. Kita berhutang, jangan sampai juga kita punya hutang yang sampai bikin kita tuh bisa ditindas sama manusia. Insya Allah semua teman-teman saya udah pada baca doa ini dari dulu pastikan udah hafal. Coba Mbak Nova. Mbak Nova, apakah kau ada di sana? 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada. Bau Tari. Ya, Om. Ayo sayangku. Maaf ini. Ya, yang mau dibaca. Ya, baca doanya. Jangan lihat buku ya. Allahumma inni a'udzubika. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ya'udzubika minal khubusi wa khubusi wal khaba'is lagi ya. Kenapa ke situ ya? Allahumma inni ya'udzubika min. Gimana sih, Om? Entar Minal dulu. hammi. Minal hammi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajli wa kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir Nah, rijal. cakep ya. Itu doa itu kalau kita boleh sebut doa anti galau. Ya, doa anti galau yaitu tadi karena biar Galau. anxiety itu semua tuh yang namanya HAM tuh anxiety juga termasuk Mbak. Karena kita tiba-tiba kecemasan, kekhawatiran, ketakutan tuh numpuk. Itu namanya hamun. Jadi bikin sedih. Orang kalau anxiety ujung-ujungnya apa sedih kan? Kenapa sih aku begini kan gitu ya. Maka sering-sering baca doa itu setiap habis sholat. Kalau hati lagi ngerap juga baca. Nah ini, 2 dari 8 perkara tersebut merupakan pasangan. Kegelisahan dan kesedihan adalah pasangan. Kalau hati ditimpa kekhawatiran terhadap yang diprediksi akan terjadi, pasti timbullah kegelisahan. Khawatir jadi gelisah. Nah, sementara kalau perkara tersebut memang sudah terjadi, maka timbul kesedihan. Kelemahan dan kemalasan adalah pasangan juga. Kenapa? Seorang hamba tidak akan mendapatkan sebab-sebab kebaikan dan keberuntungan karena nggak ada kemampuan. Tadi yang saya bilang, saya tanya ibu, ibu kenapa nggak ngelakuin ini, bu? Enggak, aku nggak bisa. Maka itulah kelemahan. Merasa nggak bisa, merasa nggak mampu. Kemudian kalau disebabkan nggak adanya keinginan, nah kita namanya males. Ya. Pengecut dan kikir adalah pasangan. Apabila seseorang takut kehilangan anggota tubuhnya, itulah pengecut. Sedangkan jika dia takut kehilangan hartanya, itulah dia kikir. Terlilit hutang dan diperas adalah pasangan. Jika tekanan orang lain disebabkan perkara yang memang dibenarkan, maka berarti karena terlilit hutang. Kalau bersumber dari kebatilan, maka itulah pemerasan. Maksudnya, dosa merupakan sebab utama yang mendatangkan 8 perkara di atas. Sebagaimana dia merupakan sebab terkuat dalam mendatangkan kesengsaraan, kondisi yang benar-benar sulit, buruknya kodok, dan kegembiraan musuh atas musibah yang menimpa. Dosa juga merupakan sebab terbesar yang menyebabkan hilangnya nikmat Allah, sirnanya kesehatan dan kesejahteraan, azab yang mendadak, dan seluruh kemurkaan. PR nih, Bu, catetin Bu. Cari doa, ada 2 doa nih ya. Ini di paragraf ketiga ya. Kita minta doa jangan sampai kita itu kena kesengsaraan, takdir buruk, kegembiraan musuh dan eh, musibah atas musibah yang menimpa. Kemudian juga doa dari hilangnya nikmat, sirnanya kesehatan dan kesejahteraan. Itu ada doanya. Pelan-pelan. Galak amat Ibu. Ada di paragraf ketiga sayang Ibu. Ya iya, coba kan ngebut aman ngomong. Satu doa itu dari mulai eh, kesengsaraan, kondisi yang benar-benar sulit, buruknya kodok, dan gembiranya musuh. Jadi 4-4 semua ya. PR. Ntar setor habis kelas. Sambil Ibu mencatat, mari kita lanjut. Doa yang kedua itu Bu.
minta doa supaya jangan sampai nikmat hilang, kesehatan sirna, azab yang mendadak dan kemurkaan Allah. Poin ke-29. Poin 29, maksiat menghilangkan nikmat dan mendatangkan azab. Di antara dampak maksiat adalah hilangnya nikmat dan datangnya azab. Ngeri ya. Jadi udah pasti tuh. Kalau udah, nah, misalnya gini. Jadi kita mungkin bisa introspeksi diri kita. Tiba-tiba nikmat hilang, dikit-dikit, dikit-dikit gitu ya. Lalu azab datang, ada aja ujian. Ada aja yang bikin kita kehilangan, entah harta, entah nauzubillah ya. Maka kita introspeksi, mungkin ini ada maksiat-maksiat yang tanpa kita sadari kita lakukan. Tidaklah suatu nikmat hilang dari seorang hamba, melainkan karena dosa. Ya, nah, kita bilangnya gini sama Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana, ya Rabb, jangan hukum kami. Tolong kami jangan dihukum kalau kami lagi banyak dosa dan lagi banyak salah. Ya, dan banyak salah, banyak lupa. Karena emang fitrahnya kita itu memang al insanu makanil khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tidaklah juga azab menimpa dia disebabkan dosa. Tidaklah pula bencana diangkat darinya melainkan karena taubat. Makanya kenapa bagus banget kalau bisa sholat sunat taubat tiap malam, ya, karena satu hari itu kita nggak tahu dosa apa yang kita lakukan, maksiat apa yang kita lakukan. Pasti ada, tapi mungkin kita nggak tahu, nggak sadar. Ali bin Abi Thalib berkata, tidaklah turun azab melainkan karena dosa, dan tidaklah diangkat bencana selain karena taubat. Dan surat Asy-Syura ayat 30 dan Al-Anfal ayat 53. Asy-Syura 30 baca terjemahnya Ibu, Al-Anfal 53 baca terjemahnya Ibu Winda. Asy-Syura Ibu Mima. Bismillahirrahmanirrahim. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Masya Allah ya, musibah itu menimpa ya karena kita juga. Ya contoh deh, banyak membabat hutan, akhirnya terjadi tanah longsor, gitu kan. Ya itu akibat ulah tangan kita sendiri. Tapi apa? Tapi Allah benar-benar memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan manusia. Nah, kemudian Bu Winda, Kok tempat aku nggak bisa kebuka nih? Aku kok nggak bisa kebuka ini, coba yang lain dulu. apa? Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya apa? Dikasih sama Allah tuh sehat. Ya Allah nggak akan merubah. Sempurna kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bikin manusia itu benar-benar dengan bentuk sesempurna mungkin. Coba, pasti udah pada pernah lihat ya keajaiban penciptaan manusia, gitu kan? Dari mulai darah, gumpalan daging, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan, udah kayak apa sih itu yang kayak kuda laut itu tuh kan? Kalau yang pernah ngeliat atau pernah keguguran tuh atau tuh misal janin 11 minggu aja udah kelihatan tuh jari-jarinya gitu loh. Ya sebenarnya kan jari-jarinya. Maka eh, sedetil itu, ya bahkan dalam bentuk janin itu kita bisa lihat jantungnya juga udah ada, gitu. Rahim udah ada. Mungkin orang bisa bikin bentuk boneka kecil dari tanah liat, tapi nggak bisa bikin dalamnya, nggak bisa bikin apa urat-uratnya, kelenjar-kelenjarnya, saluran darah segala nggak bisa. Tapi Allah Masya Allah. Ya. Nah Allah nggak akan pernah mengubah itu kecuali manusia itu sendiri. Apa contohnya yang memang relate sama kita? Sering telat makan, ya nggak? Padahal lambung harusnya bekerja jam-jam segitu misalnya. Kemudian eh, tidurnya mungkin larut banget. Terus apalagi? Ya itu tadi ya, banyak nikmat-nikmat di dalam tubuh kita yang kita sendiri bikin jadi sakit. Ya, saat makan akhirnya jadi asam lambung. Seperti itu.
Allah mengabarkan bahwa Dia tidak mengubah nikmatnya yang diberikan kepada seseorang sampai orang itu mengubah apa yang ada di dalam diri sendiri. Relate nggak? Ya kan, jadi sakit-sakit kita gara-gara kita sendiri. Win, lo lahir kan nggak pakai kacamata kan, Win? Kenapa Mm-mm. tidak pakai? Karena kita banyak baca, mungkin bacanya kita kebangetan, Mm-mm. terus kemudian kita pernah lihat apa baca di lampu yang remang-remang misalkan gitu kan. Namanya kita zaman-zaman SMP SMA misalnya kan, apalagi yang senang baca novel misalnya yang tebel-tebel itu, waduh, gitu ya. Itu contoh, contoh yang relatif sepele banget. Ya pada akhirnya pada akhirnya ada perubahan pada badan kita. Sebab apa? Sebab ulah kita sendiri. Sehingga hamba tersebut mengubah ketaatan kepada Allah menjadi maksiat kepadanya dan syukur kepada Allah menjadi kufur kepadanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mengubah penyebab keredoannya menjadi kemurkaannya. Jika dia mengubah semua itu, Allah pun akan mengubah kondisinya. Sebagai apa? Sebagai balasan yang setimpal. Sesungguhnya Rabbmu tidak akan pernah menzolimi para hambanya. Berarti, ya cuma karena ulahmu sendiri. Ya, laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Kita akan dapetin sesuai perbuatan kita. Jika hamba mengubah kemaksiatan menjadi ketaatan kepadanya, pasti Allah akan mengubah hukuman menjadi kesejahteraan. Artinya, balik lagi dia ke Allah, maka Allah balik lagi memberikan rahmat kepada dia, kesejahteraan kepada dia, dari hina jadi mulia. Maka kata Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunih min walid. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Perhatikan kalimat kaum dan kalimat diri sendiri ya. Kata-kata kaum dan kata-kata diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Berarti keseluruhan. Contoh misalnya satu rumah deh. Ya, bapak, ibu, anak-anak. Kita pengen banget punya pasangan yang rajin ke masjid. Pengen banget punya pasangan yang soleh. Pengen banget pasangan kita bla 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 lah. Gitu ya, suami ideal menurut syariat. Tapi Allah mintanya apa? Kalau pengen berubah suatu kaum, berarti kan keseluruhan kan? Suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah, nurut segala macam. Berarti apa? Sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Berarti apa? Mulai dari diri sendiri. Jadi nggak ada tuh istilahnya, ah ntar aja, dia aja belum mau sholat, ntar aja gue berubahnya. Ngapain gue berubah kalau dia nggak berubah? Nah, Allah bilang apa? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mau berubah keseluruhan, berubah dulu diri sendiri. Berarti mulai dari kita. Apa? Pengen suami soleh? Kita soleha dulu. Pengen suami rajin sholat? Kita rajin sholat dulu. Pengen suami kita sholat malam? Kita sholat malam dulu. Gitu ya. Jadi artinya dari diri kita dulu. Nah, kalau Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum secara bersama-sama ya, berarti berjamaah, nggak ada yang bisa menolaknya dan nggak ada pelindung bagi mereka selain Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebagian asar ilahi bahwa Rabb berfirman, demi keperkasaan dan kemuliaanku, tidaklah seorang hambaku berada di atas suatu perkara yang aku cintai, lantas dia berpindah kepada perkara yang aku benci, melainkan aku juga berpindah dari perkara yang dia cintai kepada perkara yang dia benci. Demikian juga, tidaklah salah seorang hambaku berada di atas perkara yang aku benci. Kalau dia berpindah kepada perkara yang aku cintai, maka aku juga berpindah dari perkara yang dia benci kepada perkara yang dia cintai. Artinya, kita nggak suka banget banyak utang. Kita nggak suka banget susah. Kita nggak suka banget sempit. Kalau memang nggak suka, nah tiba-tiba Allah tahu nih apa yang kita nggak suka. Maka selama kita mengerjakan yang Allah suka, apa tuh? Taat perintah Allah, sholat tepat waktu, tidak bermaksiat, gitu kan? Nah, selama kita mengerjakan yang Allah suka, Allah pasti akan melakukan apa yang kita sukai. At least kalau misalnya kesejahteraan itu nggak dalam bentuk materi, Allah kasih kita tenang, Allah kasih kita yakin, Allah kasih kita nggak khawatir, nggak anxiety, nggak cemas. Gitu. Karena yang bisa apa bahasanya kalau bahagia itu hanya karena uang yang banyak,
Berarti kasihan orang yang nggak punya duit, nggak bisa ngerasain bahagia. Tapi Allah adil banget, bahagia bukan karena materi, ya. Tapi emang kalau nggak ada duit banget nangis ya nangis aja gitu kan, bener nggak boleh nggak. Tapi maksudnya tenang itu yang susah didapetin, ya. Ketenangan itu susah didapetin, itu yang nggak bisa diatur, nggak bisa dibeli rasa tenang itu. Kemudian betapa indah perkataan salah seorang penyair di bawah ini. Kalau engkau di atas suatu nikmat maka jagalah dia. Hebat ya. Karena sungguhnya dosa menghilangkan kenikmatan. Pagarilah nikmat itu dengan mentaati Rob para hamba. Karena Rob para hamba sangat cepat balasannya. Jauhilah olehmu kezoliman semampumu. Nah, kalau ngomong soal zolim, jangan bayangkan kita yang ngezolimin orang, misalnya bukan. Ini terutama zolim pada diri sendiri. Apa zolim pada diri sendiri? Ya nggak taat sama Allah. Haknya tubuh kita ini, kewajibannya tubuh kita ini adalah untuk ibadah pada Allah, untuk taat pada Allah. Kalau kita nggak melakukan ketaatan, kita bakal udah zolim sama diri kita sendiri. Nah, terutama seperti yang disebutkan dalam surat Luqman. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku sayang, janganlah engkau menyekutukan Tuhanmu, karena sungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Nah, berarti kalau kita ngomong zolim, bukan cuma zolim yang sifatnya kayak macam siksaan atau perlakuan yang nggak bagus gitu ya, bukan, tapi eh, kesyirikan terutama. Maka jauhilah oleh kita kesyirikan semampu kita. Kalau yang kita udah tahu nih, kita jauhin. Karena kezoliman para hamba sangatlah menyakitkan. Ya, mengembaralah dengan hatimu di antara manusia, agar engkau melihat peninggalan orang yang berbuat kezoliman, itulah tempat-tempat mereka sepeninggal mereka. Sebagai saksi atas mereka, dan janganlah engkau menuduh tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya atas mereka dari kezoliman yang telah membinasakan betapa banyak taman yang mereka tinggalkan dan istana dan lainnya yang telah mereka tinggikan. Mereka terbakar dalam neraka jahim dan kenikmatan pun sirna, dan apa yang telah mereka dapatkan bagaikan mimpi belaka. Oh, saya jadi kebayang-bayangin pesugihan gitu loh ya. Jadi maksudnya itu tadi zolim mereka kan, mereka sampai punya istana megah segala macam, itu sia-sia kalau udah yang namanya membuat Allah murka. Nauzubillah summa nauzubillah. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Kalau nggak nanya saya lanjut ke poin 30. Bara, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, lanjut. Poin 30. Maksiat menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan hati. Merasa khawatir dan takut itu paling nggak enak ya. Enggak, Win? Khawatir, hati takut banget. Atau nggak enak banget itu, apalagi perempuan. Perempuan yang memang dominan perasaan, apa-apa dipikirin. Perasaannya luas perempuan itu. Jadi makanya kalau lagi khawatir, khawatirnya luas bener. Ya takutnya luas banget. Karena perasaan perempuan itu luas. Maka di antara dampak dosa adalah Allah menanamkan kekhawatiran dan ketakutan dalam hati pelakunya. Tidaklah Anda melihat pelaku maksiat, melainkan dia berada dalam keadaan takut dan khawatir. Sesungguhnya ketaatan merupakan benteng Allah yang terkuat. Siapa saja yang memasukinya akan mendapatkan keamanan dari hukuman dunia dan akhirat. Begitu pula siapa saja yang keluar darinya akan diliputi oleh perkara-perkara yang menakutkan dari segala penjuru. Barang siapa yang mentaati Allah, maka perkara-perkara yang menakutkan berubah menjadi keamanan untuknya. Sedangkan barang siapa yang mendurhakainya, maka keamanannya berubah menjadi perkara yang menakutkan. Kita ingat hadis yang berbunyi in tansurullaha yang surkum. Ya, in tansurullaha yang surkum, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Wa yusabit aqdamakum, dan ditetapkan pijakanmu. Jadi emang udah Rasul pun menyampaikan hal itu. Kalau kita nolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Apa nolong agama Allah? Gitu tadi. Syariat Allah itu kita jalanin semua. Apa yang Allah perintahkan kita jalanin, apa yang Allah larang kita jauhi. Namanya nolong agama Allah. Nolong agama Allah itu juga berarti ibadah kita itu nggak cukup yang wajib saja. Setiap bangun tidur itu ada keringat
ada tenaga kita yang keluar buat mikirin emak gitu. Maka ada yang bilang barang siapa yang berjalan menempuh perjalanan dalam rangka memenuhi hajat hidup seorang hamba, maksudnya memenuhi kebutuhan sesamanya yang memang lagi susah, sampai dia melakukan perjalanan, itu lebih baik daripada sholat sunnah di Masjid Nabawi itu kalau nggak salah. Sampai seperti itulah ya. Artinya sangat-sangat dipesankan banget kita itu untuk eh, aware, untuk benar-benar peka terhadap sekitar kita. Tidaklah Anda melihat seorang pelaku maksiat, melainkan hatinya seolah-olah berada di antara dua sayap burung. Jika angin menggerakkan daun pintu, dia berkata, datanglah orang yang mencariku. Jika dia mendengar langkah kaki, dia takut bahwa ada orang yang sedang mengancam dirinya. Dia menyangka setiap teriakan tertuju kepadanya, dan semua kebencian diarahkan untuknya. Barang siapa yang takut kepada Allah, pasti Allah akan membuatnya merasa aman dari segala hal. Sedangkan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah akan bikin dia takut kepada segala hal. Itu kebalikannya kayak gitu. Keren ya. Kalau kita cuma takut sama Allah, apapun nggak bikin kita takut. Ya kalau kita nggak takut sama Allah, kita gampang takut sama segala hal di dunia ini. Takut susah, takut diremehin, takut jadi omongan tetangga, takut nggak ditemenin, takut dijauhin, takut segala macam lah. Ya, Allah tetapkan di antara manusia sejak mereka dicipta bahwa rasa takut dan kejahatan adalah pasangan. Di antara dampak maksiat lainnya adalah menyebabkan timbulnya rasa keterasingan yang dahsyat dalam hati. Orang kalau udah kebanyakan dosa pasti rasanya hampa. Hampa kayak gimana gitu ya, kayak nggak kenal diri sendiri gitu deh. Jadi itu rasa asing. Maka dia mendapati dirinya terasing. Entah antara dia dengan rohnya, antara dia dengan makhluk, antara dia dengan jiwanya sendiri. Nauzubillah. Itu paling parah tuh, antara dia dengan jiwa sendiri. Maka eh, kalau teman-teman sering, kita dari kecil ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk gitu kan. Godaan setan yang terkutuk dulu, pikiran kita sederhana. Ya godaan setan itu apa? Sholat entar-entaran. Udahlah ntar aja sholatnya gitu ya. Malas sholat, malas ngaji, malas bantu orang tua misalnya. Itu bisikan setan yang pikiran kita sederhana dulu. Tapi coba tanya orang yang kena anxiety. Coba tanya orang yang kena depresi. Coba tanya orang yang kena halusinasi, delusi segala macam. Skizo. Ya, bisikan-bisikan itu dahsyat. Godaan setan itu dahsyat. Maka dibilang terkutuk. Makanya saya pernah kena juga sama anxiety. Saya disitulah dapat hikmahnya bahwa Allah kasih saya ngerasain anxiety itu supaya saya ke depannya itu mungkin ketika orang misalnya konsultasi kah, kita nggak lantas bilang gangguan jin, enggak. Ya, ada banyak hal yang bisa kita apa namanya? Kita gali dulu sebelum kita menentukan kenapa. Entah apakah medis, apakah non medis, apakah psikosomatis, banyak banget. Ya ujung-ujungnya tetap ya memang bisikan setan tuh sangat-sangat terkutuk. Maka Allah Ta'ala kalau nyebut setan pasti ada kata-kata terkutuknya. Terus kalau di atas Allah juga tegas-tegas menyebutkan min syarri, ya dari kejahatan, waswasil khannas, bisikan setan. Berarti jahatnya duluan loh yang Allah sebutin. Jadi kalau dibisik-bisik tuh nggak pernah nggak jahat, pasti jahat. Ya, sejahat itulah bisikan setan. Ya, ketika kayak misalnya orang anxiety, nggak bisa kita bilang udah jangan lebay, nggak usah dipikirin, nggak bisa. Itu kalau udah datang perasaan itu, mereka pun nggak bisa serta merta, ah, enggak aku nggak mau ngeres, nggak bisa. Nauzubillah sama nauzubillah. Ya, semoga Allah Ta'ala jaga kita semua, semoga hati kita bisa selalu mendapatkan ketenangan bersama Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka setiap kali maksiat bertambah, rasa keterasingan pun semakin dahsyat menerpa dia. Kehidupan yang paling pahit adalah kehidupan orang-orang yang merasa terasing dan takut. Adapun sebaik-baik kehidupan adalah kehidupan yang penuh ketentraman, keceriaan, dan persahabatan. Sekiranya orang yang berakal mau berpikir dan membandingkan antara kelezatan maksiat dan akibat yang ditimbulkannya,
berupa ketakutan, keterasingan, pasti dia akan menyadari bahwa dia benar-benar tertipu dan berada dalam kondisi buruk. Dia menjual keceriaannya, rasa amannya, manisnya ketaatan dengan keterasingan dalam maksiat, ketakutan dan kemudaratan yang ditimbulkannya. Nggak seimbang sebenarnya. Eh, Ketika orang dengan sengaja menjual ya kenikmatan iman dengan kenikmatan maksiat, nggak seimbang. Insya Allah saya yakin semua teman di sini pasti pernah merasakan momen di mana hati tenang banget. Terserah lah, bodo amat lah, yang penting gue punya Allah gitu. Kalau udah kayak gitu udah yang lain lewat gitu. Bahasanya gitu ya. Ujian seberat apapun kayaknya udah kecil aja udah gua ada Allah gitu. Innallaha ma'ana. Rahasia perkara ini, ketaatan memberi kedekatan dengan Roh. Jika kedekatan semakin menguat, maka kebahagiaan pun semakin bertambah. Sebaliknya, kemaksiatan menyebabkan kejauhan dari Rabb Azza wa Jalla. Kalau dosa tersebut terus bertambah, maka rasa terasing pun semakin menguat. Nauzubillah ya. Oleh karenanya, seseorang merasakan keterasingan hadir antara dirinya dan musuhnya, dikarenakan jauhnya perasaan di antara keduanya. Walaupun dia tinggal berdampingan dan berdekatan dengan musuh tersebut, sebaliknya dia merasakan persahabatan dan kedekatan antara dirinya dan orang yang dicintai walaupun dia berada jauh darinya. Ya, sama musuh, sama orang yang kita benci, walaupun tetanggaan, temboknya nempel, hati mah jauh aja. Bener nggak, Win? Jauh, walaupun tetangga. Ya kalau bisa jangan sampai gue ngeliat jempolnya gitu kan. Jempolnya gue ogah ngeliat. Jadi kalau orang saling cinta, biar kata satu di Depok ya, satu di Papua, kalau udah saling cinta rasanya deket aja. Itu hati ya, Masya Allah ya. Allah emang maha hebat banget ya. Rasa terasing itu muncul karena apa? Karena adanya penghalang. Jika penghalang itu semakin tebal dan kuat, maka rasa terasing semakin bertambah. Kelalaian menimbulkan rasa terasing, tapi rasa terasing akibat maksiat lebih dahsyat. Bahkan yang lebih hebat daripadanya adalah keterasingan akibat kesyirikan dan kekufuran. Na'udzubillah. Tidaklah kamu dapati seseorang berbuat suatu kesyirikan, melainkan tampak pada dirinya rasa terasing. Sesuai dengan kadar kesyirikan yang dilakukannya. Rasa terasing itu kemudian meningkat pada wajah dan hati, hingga dia merasa terasing dan orang lain pun merasa asing dari dia. Ngeri gak tuh? Kalau orang melakukan kesyirikan, lama-lama dia merasa terasing. Sama manusia pun dia merasa asing. Ya, absen lagi ah. Mbak Prita, Assalamualaikum. Mbak Eli ada nanya di grup chat. Waalaikumsalam. Oh, ada. Mbak Eli nanya di grup Bacain, chat. Pin. Ini nggak bisa buka chatnya. Afwan Ustazah, saya off camera dan suara. Oh, izin bertanya cara membedakan orang dengan gangguan jin dan gangguan mental seperti apa? Misalnya, langsung misalnya ada saran dari ilmu agamanya baik, ibadah dan sosial kemanusiaan juga baik, namun berlaku maksiat. Itu bagian apa yang kemudian rusak Ustazah? Kita sedang dipertontonkan orang-orang macam gini nggak sih di medsos setiap hari? Pertanyaan bagus ya Mbak Eli ya. Pertanyaan cakep banget. Bentar saya coba. Cara membedakan orang dengan gangguan jin dan gangguan mental seperti apa? Misalnya orang itu dari ilmu agamanya baik, ibadah dan sosial kemanusiaan juga baik, tapi dia berlaku maksiat. Itu bagian apa yang kemungkinan rusak, Ustazah? Jawabannya adalah hati. Yang rusak adalah hatinya. Sebagian besar kasus-kasus gangguan jin yang saya temui, ujung-ujungnya adalah hati yang menyimpan marah, kecewa, sedih, ya. Banyak. Contoh, seorang guru ngaji yang sehari-hari tutup aurat, sehari-hari menjaga diri karena dia single parent ya saya ketemu dia tuh single parentnya sudah 15 tahun waktu itu. Eh, Orangnya nggak pernah nggak centil nggak genit nggak single parent yang sangat menjaga diri lah, dia fokus mengasuh mendidik anaknya yang dua. Lalu setiap minggu ikut pengajian, setiap malam tahajud, lalu mengaji, lalu duha, setiap Senin Kamis di puasa.
Kemudian beberapa malam dalam 1 minggu dia ngajar ngaji anak-anak. Sekarang saya tanya Mbak Eli, kurang solehah apa lagi nih orang? Ayo Mbak Eli, dibuka speakernya. Mbak Eli, Iya, ada. Ustazah. Aku Nah, kan sambil ngasih dede bayi ya. nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Jadi dia semua Iya. udah dikerjain Mbak Eli. Sunnah Senin Kamis dikerjain, sunnah duha dikerjain, tahajud dikerjain, ngaji dikerjain. Tiap minggu di kajian, tutup aurat segala macam. Kurang soleh apa lagi menurut Mbak Eli? Soleha banget kan ya? Iya. Menurut kita, wah baik banget nih Masya Allah. Tapi gangguan yang dia alami apa? Dalam kurun waktu 3 tahun, selama 3 tahun, tiap malam dia mimpi bersetubuh. Alhamdulillah. Iya. Dan itu kata kita mimpi. Tapi saya tanya dia, berasa banget gak Bu? Berasa banget mau sampai pegel paha, kata begitu kan. Jadi kalau kata kita mimpi, sebenarnya itu memang benar-benar disetujui oleh jin. Allah. Nah, ketika saya merukyah, saya underestimate nih. Saya pikir, palingan nangis. Pikiran saya kita paling nangis. Sudah single parent udah lama banget. Ngasuh anak dari kecil gitu ya. Waktu itu anaknya udah SMA, satu udah kuliah kalau nggak salah. Saya meremehkan lah, bukan meremehkan dianya. Maksudnya, palingan nangis gitu. Ternyata jinnya 3, Mbak Eli. Tahu dari mana? Nah, tahu dari mana saya? Ketika awal-awal saya minta dia baca Al-Fatihah saja. Jadi saya kasih air, yuk Bu, kita baca Al-Fatihah bareng. Ini gelasnya ini begini. Jadi air muncrat-muncrat. Dia langsung nangis-nangis. Maaf, maaf, ampun, ampun, kata dia. Saya bilang, ya udah kalau emang minta dia maafin, keluar. Jangan ganggu ibu ini. Saya bilang gitu. Nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa keluar. Saya bilang gitu. Al-Fatihah baru Al-Fatihah kedua. Niat niat saya mau 7 kali ya, maksudnya rukyah ain. Katanya baru Al-Fatihah kedua dia sudah tidak sanggup. Terus dia langsung jatuh kayak orang pingsan. Keluar tuh yang pertama kan. Seret begitu dia bangun lagi, matanya ganas, galak, marah dia. Oh, ini berarti jin yang kedua dan suaranya pun berbeda, gitu kan? Nah, waktu itu saya lagi terlalu bersemangat dalam rukyah, jadi main sembelih aja tiap ketemu jin yang galak gitu kan. Saya sembelih lah dia, karena dia nggak mau keluar kan, saya sembelih dengan membaca surat Maryam waktu itu. Apa pingsan lagi? Set, udah bangun, udah sadar nih. Eh, pindah duduk, eh muncul yang ketiga. Nah, yang ketiga ini sok imut, ya, gitu. Wah, oh enggak Mbak, itu jin mesum tuh, udah kayak gitu tuh. Saya tanya dia, kamu suka ya sama ibu ini? Kata dia. Kamu masuk dari mana? Dari kamar mandi, kata dia. Nih, peringatan ya buat ibu-ibu semua ya, di kamar mandi tidak boleh berlama-lama atau depan pintu banget baca yang jelas. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baru masuk ke kaki kirinya. Jangan selalu ngomong, jangan. Penting banget buat kita baca dengan benar ketika masuk kamar mandi. Kenapa? Ketika seorang hamba membaca doa perlindungan masuk kamar mandi, maka saat itu Allah Ta'ala langsung turunkan hijab antara aurat dia dengan penglihatan bangsa jin. Gitu. Ya, jadi kalau kita boleh bilang sebenarnya sunnah-sunnah Nabi itu yang harian itu kelihatan sepele ya, tapi dahsyat loh kalau kita lupa. Dahsyat efeknya. Maka ketika dia bilang di kamar mandi, langsung kita bacain lagi, lalu tiba-tiba ibu ini membuka kedua pahanya lebar-lebar dan dia teriak-teriak kayak orang mau lahiran. Mung, sakit, Mung, astagfirullahaladzim, kata dia gitu. Saya juga bingung, lah kok sakit kayak gimana nih? Saya mikir nggak saya harus ngapain. Nah, tapi saya usaplah perutnya sampai ke bawah. Saya nggak mau bikin dia muntah, saya ingin ke bawah. Begitu ke bawah, dia langsung hilang sakitnya. Malam itu dipulang, karena saya waktu itu merukyah dia jam 10 malam. Jadi saya kasih air juga yang tadi kita rukyah bareng, saya bilang cipratin ke kamarnya Bu. Karena ibu udah 3 tahun mimpinya begitu, pasti dia ada di kamar ibu juga, saya bilang. Cipratin ke seluruh sudut-sudut rumah, sama ke kamar mandi, saya bilang. Tapi dia bilang kamar mandi boleh besok, nggak, aku takut nih soal kamar mandi itu di belakang banget. Oke, nggak apa-apa. Kata kamar mandi itu pisah sama rumah, agak ke taman dulu, baru kamar mandi gitu. Taman kecil lah gitu. Nah, ketika malam tuh dia cipratin ke sudut kamar, itu nggak lama, Mbak Eli.
bau kayak gosong, kayak bau ban kebakar. Jadi teman-teman, kalau ada yang lagi ngaji lalu mencium bau kebakar, jangan takut. Harusnya senang. Kenapa? Insya Allah ada yang kebakar dengan ayat-ayat yang kita baca. Gitu ya. Biasanya orang kalau nggak tahu malah takut, dia langsung berhenti ngaji. Gitu kan. Lalu dia tidurlah saat itu, dia berani ke kamar mandi jam 9 pagi. Saya pas ke rumahnya saya lihat pantesan dia takut ya kalau masih gelap ke kamar mandi, karena memang kamar mandi gelap banget lah gitu, nggak ada lampunya, gimana nggak betah jin di situ gitu kan. Pas dia pipis kata keluarnya cairan tuh kental semua, keluar cairan kental. Apa tuh kira-kira Mbak Eli? Kemungkinan spermanya jin. Apakah bisa? Aku Apakah tuh udah bisa? berkali-kali denger ini tapi tetap aja jijik. Iya, apakah bisa sperma setan ikut? Bisa. Coba kalau orang berjima kan pakai ada doanya. Kalau dia nggak baca doa, maka setan ikutan dan ikut menumpahkan maninya. Itulah yang kadang-kadang bikin anak-anak yang orang itu lahirnya misalnya ada cacatnya kah, atau bandel banget kah, gitu. Nauzubillah summa, nauzubillah. Itu contoh ya. Jadi jawab ya Mbak Eli, ada yang aktivis dakwah, yang juga setiap hari ngaji 1 juz sehari, tapi gangguannya apa? Dia lesbi. Artinya di sini apa yang rusak? Hati. Semua muaranya dari hati. Rasulullah SAW kan bersabda, Ida soluhat soluhat jasadu kullu. Kalau sehat hatinya sehat seluruh tubuh. Rasulullah bilang seluruh tubuh loh, seluruh tubuh berarti termasuk hati, berarti luar dalam. Rasulullah nggak bilang sehatlah kakinya, sehatlah paru-parunya, enggak, sehatlah seluruh tubuh. Kalau rusak hatinya rusak seluruh tubuh. Ala wahya al qalbu, itu adalah hati. Berarti kalau pengen sehat seluruh tubuh, sehatin hati. Nah makanya setan nongkrong di mana Beli? Di hati. Kenapa dia nggak pengen kita sehat? Jahat nggak? Jahat. Makanya Allah bilang dia terkutuk. Nyambung ya sekarang ya. Kenapa kita harus jaga hati? Kenapa kita harus memaafkan? Kenapa kita jangan miara dendam? Karena yang rugi kita sendiri. Betul. Ya, kalau ya alhamdulillah udah ngerti ya. Oh, Jazakallah Ustazah. ada yang nanya nih, Om. Siapa? Hati kecil ya, biasa. Hati kecil sama kolbu sama enggak? Oh, pertanyaan bagus sekali ini. Di mana kok ini nggak lihat pertanyaannya? Enggak, bocah ini mah. Hati Bocah. kecil sama kolbu. Jadi kalau ngomong soal kolbu, sebenarnya ada empat tingkatan. Ada yang namanya sodrun, kolbun, fuad, lub. Ya, kalau sodrun itu dada nih, tempat payudara kita nih dada. Ya, dada. Kalau kita makan rumah, dada itu teras kita. Sodrun. Lalu kolbun. Kolbun itu hati yang di dalam, yang di balik dada ini. Yang di dalam dada. Yang sebenarnya itu namanya jantung. Ya, yang dibilang kolbun adalah jantung. Lalu setelah jantung tuh yang ada namanya fuad. Di dalam si kolbun ini ada namanya fuad. Kalau orang bilang hati nurani. Hati paling dalam. Yang kalau misalnya mungkin kalian ngerasa nih, saya ngomong sama anak-anak, sama ponakan-ponakan aku yang di Depok nih ya. Kalian ngerasa salah, tapi nggak ngaku nih. Tapi di hati merasa bersalah, itu nurani lagi ngasih tahu kalian. Jadi kalau orang bilang hati nggak bisa bohong, fuad itu yang nggak bisa bohong, fuad. Ya, hati nurani. Nah, dalam lagi namanya lub. Lub itu tulisannya LUBB, lub. Kalau lub ini mungkin kita belum nyampe tingkatan lub ya, karena ini biasa mungkin para ulama yang bahasanya basironya udah tajam. Feeling udah tajam tuh, hatinya bersih banget gitu ya. Nah, jadi itu paling dalam lagi dari fuad. Jadi ada kolbun, sodrun, kolbun, fuad, lub. Ya, jadi 4 tingkatan. Kalau kalau sodrun itu teras, kolbun itu ibaratnya ruangan di dalam rumah ini, ya seluruhnya. Kalau udah bilang fuad itu kamar. Nah, lub itu ya kitanya sendiri penghuni kamarnya, ya. Jadi kalau kalau bahasanya kalau setan masih di teras, usahain jangan sampai masuk ke dalam. Kapan dia di teras? Itu tadi di Anas, min syaril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia bisik-bisik di dada, di teras, jangan nyampe dalam. Kadang kita yang ngizinin dia masuk ke dalam kolbun kita. Kapan kita ngizinin?
Kita turutin emosi kita turutin dendam kita turutin kecewa kita nikmatin derita itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi Nasi ome katanya. Nasi ome. sama sayangku, cintaku, solihah. Ya, jadi di sini eh, alhamdulillah jazakillah khair pertanyaan Mbak Eli dan pertanyaan dari Ananda kita di situ. Kalau sudah kita ke poin 31. Maksiat memalingkan hati dari istiqomah. Jadi kalau orang bilang beginning is difficult, salah. Beginning itu easy, istiqomah is difficult. Ya, memulai mah gampang, susahnya istiqomah. Mau pakai jilbab, gampang mau pakai jilbab mah. Berani nggak dia sampai sebulan? Berani nggak sampai 2 bulan, setahun, bertahun-tahun? Bisa nggak? Mau tahajud, bisa sehari sekali 2 kali. Bisa nggak di continue istiqomah berbulan-bulan? Susah. Lagi yang masih remaja-remaja ini kan, lagi taat-taatnya, tato haid. Susah dah mulai lagi tuh habis haid. Bener nggak? Ya kan? Nah, di antara dampak kemaksiatan adalah memalingkan hati dari kesehatan dan keistiqomahan kepada penyakit serta penyimpangannya. Akibatnya hati menjadi sakit. Jadi nggak mampu mengambil manfaat dari nutrisi-nutrisi kehidupan dan kebaikannya. Maksudnya apa? Nggak kena dia sama ceramah-ceramah, nggak kena sama nasihat, ya nggak kena dia sama bacaan-bacaan. Pokoknya semuanya flat aja, lewat di depan dia. Karena hati lagi sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit dan Allah tambahin lagi sakitnya. Jadi karena hatinya udah sakit, maka dia nggak mampu mengambil nutrisi kehidupan dan kebaikan dan manfaatnya. Dampak dosa terhadap hati adalah seperti dampak penyakit. Ini perhatikan ya, dampaknya. Luciana, di mute sayang. Untung ponakan gue itu Luciana. Udah telah berisik lagi. Ya, jadi di sini perhatikan teman-teman, dosa merupakan penyakit dan racun hati yang tidak memiliki obat. Ya, nggak ada penawarnya. Selain apa? Ninggalin kemaksiatan. Karena apa? Dampaknya dosa kepada hati seperti dampak penyakit pada tubuh. Ini kalau kita mendalami rukyah, ketemu banget hubungannya. Kayak tadi kan, kalau udah namanya hati berpenyakit, tubuhnya juga ngerasain. Tuh, itu tadi terjadi penyimpangan. Maka saya bilang tuh boti-boti kudu dirukyah itu, gitu ya. Harus dirukyah tuh. Karena ketika saya merukyah teman yang lesbi, yang keluar suara laki-laki loh. Padahal dia perempuan. Mbak, jangankan saya, suami saya sama adik ipar saya lagi di atas. Dengar suaranya mereka kaget. Saya waktu itu lagi sendiri guruknya pula. Tanpa sadar saya mundur ke belakang. Saya takut deg 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 gitu kan. Karena suara yang keluar bariton banget. Wah, kayak gitu. Lagi saya suruh baca surat Al-Baqarah dia. Al-Baqarah lancar nih sampai hampir 20 ayat. Lah, kok lancar? Pas gitu saya bilang, oh coba surat Al-Jin baca. Saya bilang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Qul uhiya ilayya annahu an kok nggak bisa. Nggak bisa Kak. Coba lagi. Qul uhiya. Nggak bisa. Padahal waktu Al-Baqarah lancar. Teman-teman tahu kan kalau orang ngajinya bagus, enak, itulah dia. Ya, jadi dampak dari hati yang berpenyakit itu ke tubuh. Kalau nggak dia terjadi penyimpangan dalam perilakunya, kalau nggak ya sakit pada beberapa bagian tubuh. Misalnya contoh gini nih, Mbak Eli. Contoh ya, setan ngapain nongkrong di teras? Dia pengen tahu kelemahan orang ini apa. Diintiplah hatinya. Kerjasama sama siapa dia? Kerjasama sama korin. Nah, kayak orang yang punya jin nasab juga lebih rugi lagi. Kenapa? Korin sama jin nasab suka bahu-membahu. Kerjasama. Ngapain? Bocorin rahasia sih manusianya. Dia orang gimana? Baperan apa emosian? Nah, oh dia orangnya baperan. Berarti disasar kemana masih jin ini? Disasarlah paru-parunya. Gitu ya. Namanya orang baper kan kebiasaan nyimpen, nahan. Kan? Kalau dia misalnya orang emosian, orangnya,
Maka disasar jantungnya kah, ya, lambungnya kah, banyak pikiran apa segala macam gitu tadi. Gak enak makan, gak enak makan, lama-lama lambung yang sakit. Makanya sakit psikis lama-lama juga akan menjadi sakit fisik. Gitu Mbak Eli, sangat berhubungan banget ya, semua datang dari hati. Maka orang-orang yang berjalan menuju Allah telah sepakat bahwa hati tidak akan memperoleh segala keinginannya sampai hingga dia sampai kepada tuannya. Hati tidak akan sampai kepada tuannya kecuali dia sehat dan selamat. Sedang dia tidak akan sehat dan selamat kecuali penyakitnya berubah menjadi penawarnya. Siapa tuannya hati? Siapa yang minta hati datang kepadanya dengan sehat dan selamat? Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara 88-89. Situ Allah Ta'ala berfirman, ada hari di mana anak-anak dan hartamu tidak ada gunanya sama sekali. Selain orang-orang yang datang menghadapku dengan membawa hati yang selamat, qalbun salim. Berarti Allah Ta'ala minta apa dari kita? Bukan minta, ya memang disuruh punya anak soleh dan solihah, tapi itu gak ada manfaatnya kalau orang itu hatinya penuh dengan benang kusut. Ya, benang kusut emosi, benang kusut dendam, benang kusut kekecewaan. Karena kekecewaan kan bisa lama-lama jadi kupur. Susah bersyukur orangnya. Jadi makanya Allah pesen banget dari jauh-jauh sebelum kita lahir itu ya. Allah udah bilang pokoknya datang menghadap aku bawa hati yang selamat udah. Kalau nggak bilang bawa pahala puasamu enggak, bawa pahala sholatmu enggak, bawa hati yang selamat. Karena apa Mbak? Susah hati yang selamat. Berapa banyak orang yang tadi kayak contoh tadi kan bisa ngaji satu hari satu juz, bisa khatam Quran, bisa hafiz Quran. Tapi kalau dia nggak punya hati yang selamat, dia bisa kena sama tipu daya setan. Ada jamaah saya nikah, udah bangga banget dia dapat jodoh seorang ustadz dari pesantren. Bukan ustadz terkenal ya, bukan ya. Ini pokoknya di sono di ujung Jawa sono. Ustadz dari pesantren mengajar hadis, hafiz Quran, kan? Bangga nggak? Ayo nih Mbak Atika, anak gadis kita di kelas ini. Mbak Atika, kalau dapat jodoh hafiz Quran, dia berkecimpung di pondok pesantren, ngajar hadis, kira-kira bangga nggak Mbak Atika? Apalagi kemudian parasnya juga bagus gitu. Gak pernah dijawab dia malu-malu. Emang kalau perawan begitu malu-malu. Win, bangga nggak Win kalau punya mantu begitu Win? Beuh, Ya kan? beuh. Di jamaah saya ini senang banget dapat suami begitu, hafiz Quran, ngajar hadis segala macam. Tapi sejak nikah sampai 3 bulan kemudian dia nggak dicolek-colek. Hmm, hmm. Ternyata hombreng, ternyata homo. Kok bisa ya? Kayak tadi mungkin ada sesuatu yang belum selesai dalam diri dia, yang bikin setan mudah masuk dan membuat dia menyimpang. Berarti sih ya, subhanallah. Jadi itu tadi ya, hati tidak akan sampai kepada tuannya kecuali dia sehat dan selamat. Nah, urusan kita nih Mbak Eli, dari lahir sampai balik sampai sekarang, sampai mati, apa urusan kita Mbak Prita, Ika, Utari, Mbak Fatia? Apa urusan kita? Jaga hati doang, udah. Jaga hati dia selamat. Ya yang sepele misalnya deh contoh, emang nggak malu sholat bawa marah ya, nggak malu sholat. Ayo tuh anak-anak gadisku tuh di Sawangan. Oh, udah pergi semua nih, udah nanya itu pergi semua hilang. Malah cakwe tuh. Dasar kena capek aja, receh amat sih. Ya, kagak malu kita sholat bawa dendam, bawa kecewa, gitu ya. Jadi itu tadi ya, memang susah banget dah. Makanya untuk sampai kepada lub itu susah banget ya. Hal ini tidak akan terrealisasi kecuali hati tersebut menyelisihi hawa nafsunya. Jadi kita memang harus berperang melawan hawa nafsu. Kalau ikutin hawa nafsu, ogah banget gue maafin. Hm, lo udah nyakitin gue, bla 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 bla. Kalau ikutin hawa nafsu, gimana harga diriku kalau aku minta maaf? Hawa nafsu. Tapi kalau emang pengen hatinya selamat, katanya kan harus melawan hawa nafsu. Bagaimana Bu Winda? Habis berantem nih sama laki misalnya nih. Terus merasanya secara secara logika, secara manusia emang kita nggak salah. Dia salah paham, tapi udah buru marah-marah. Kan sebel banget ya, sedih banget. Tapi kalau mengikuti hawa, udah diemin. Emang enak, gitu kan? Kalau kalau pengen udah hawa nafsu berarti
Ya, maafin. Namanya dia nggak ngerti, dia salah paham. Bagaimana Bu Luciana? Berat nggak Bu Luciana menyelisih hawa nafsu? Berat. Berat banget ya, Ci. Biasa aja dong beratnya. Apalagi udah di status, udah dikata-katain. Tapi kalau kita menyelisih hawa nafsu, kita harus memaafkan. Ada yang bisik-bisik, nah itu setan tuh yang nongkrong di hati. Ngapain lo maafin? Lo nggak salah kok, kan emang dia yang jahat banget mulutnya. Emang dia yang bla 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 bla. Subhanallah ya, dunia banget itu kita tuh perempuan tuh, uh, hati kita banget nih emang yang diincar sama si setan ini. Maka disebut perempuan itu sudah anak panahnya setan. Ya, paling gampang digodain perempuan karena memang perempuan tuh baper, perempuan tuh dominan perasaan. Makanya karena dia nongkrong di hati, maka yang paling gampang bisa dia pengaruh adalah perempuan. Makanya mungkin teman-teman bisa terjawab sebuah hadis yang ketika Rasulullah lihat ke neraka kan waktu Rasulullah Isra Mi'raj yang dilihat banyak perempuan di neraka. Tapi bukan karena zina apa segala macam, dibilang apa? Karena mereka banyak yang tidak bersyukur pada suaminya. Itu jelas loh dibilang pada suaminya. Aduh, coba indeks ekonomi gitu ya, yang suami udah berusaha, tapi kemudian memang keadaan kayak begini, kamu berusaha kek, tuh temanku tuh suaminya ada aja nih kerjaan bisa dia. Kalau udah ngelihat keluar, udah perempuan gampang banget untuk kemudian mengkufuri eh, apa nikmat yang sudah dia terima. Gampang nggak kita jadi cewek yang gampang kufur? Gampang. Gampang nggak kita untuk bisa bersyukur? Sebenarnya gampang juga. Caranya ya itu tadi, kita harus memahami bahwa setan itu emang musuh. Emang bisikannya emang jahat banget. Ya. Hawa nafsu adalah penyakitnya, sedangkan penawarnya adalah menyelisihinya. Jika penyakit tersebut semakin kronis, maka penyakit tadi membunuh hati atau hampir membunuh. Sebagaimana orang yang mencegah dirinya dari hawa nafsu akan mendapatkan tempat kembali dalam surga. Kalau kita mencegah kita dari hawa nafsu, demikian pula dengan kondisi hati yang dalam dunia yang merupakan surga yang singkat. Sama sekali tidak ada yang menyamai nikmat yang dirasakan oleh pemilik hati yang sehat dan selamat. Bahkan perbedaan antara kenikmatan maksiat dan nikmat kesehatan hati seperti perbedaan antara nikmat dunia dan akhirat. Pernyataan ini tidak akan dibenarkan selain oleh orang yang sudah merasakan keduanya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Al-Infitur 13-14. Janganlah Anda menyangka bahwa ayat di atas hanya berbicara tentang nikmat dan neraka di akhirat. Sebenarnya seperti inilah kondisi manusia dalam 3 negeri mereka, yaitu dunia, alam barzah, dan negeri keabadian, yaitu sebagian mereka berada dalam kenikmatan, sedangkan sebagian lagi ada dalam neraka. Sebenarnya lamanya di mana kita? Lama yang pertama, yang memang paling lama, negeri keabadian, ya akhirat. Lama yang kedua, alam barzah. Lama loh. Hidup inilah yang singkat. Coba. Imam Syafi'i aja udah berapa ratus tahun nggak ada. Tuh kan? Nunggu sampai hari kiamat dibangkitin. Alam barzah lama. Nah, kalau kita nggak ada bekal kita, nauzubillah makanya kan siksaannya lama di alam kubur juga. Adakah kenikmatan selain kenikmatan hati? Ada nggak? Nggak ada. Biar kata dia mentereng rumahnya kalau hatinya kosong nggak enak. Adakah azab selain azab hati? Adakah azab yang lebih dahsyat daripada rasa takut, gelisah, sedih, sempitnya dada, berpalingnya dari Allah, dan negeri akhirat, keterkaitan dengan selain Allah, terputus dari Allah, dan setiap perkara dari semua itu memiliki cabang. Waduh, sengsara banget. Udah dia putus dari Allah, udah hatinya terikat sama makhluk, berpaling dari Allah, dadanya sempit, gelisah, sedih, aduh banyak banget. Ujung-ujungnya apa ya? Bunuh diri. Kan gitu ya. Alhamdulillah. Segala bentuk kecintaan dan ketergantungan kepada selain Allah akan menyebabkan pelakunya terkena azab. Di dunia ini semua orang yang mencintai selain Allah akan diazab 3 kali. Perhatikan ya Ibu yang punya stabilo,
bukunya di Stabilo ini. Di dunia ini semua orang yang mencintai selain Allah, dia akan diazab 3 kali. Pertama apa? Dia diazab sebelum dapat. Sebelum dapat aja udah diazab dia. Contohnya apa, Win? Kalau kita ngarep sama makhluk. Dia diazab sebelum dapat. Ketika kita ngarep-ngarep itu tuh udah nggak enak, itu nggak tenang kan? Mm-mm. Ya, sebelum dia dapat itu kita diazab. Sampai benar-benar mendapatkannya. Tetap diazab juga. Kenapa ya? Banyak orang yang dia menghamba-hamba sama makhluk kan. Mulai dari dapat, udah uh, kayak lagi dikacung, jilat-jilat, segala macam. Udah dapat pun tetap menghamba sama makhluk. Yang ketiga, azabnya kapan? Sesudah mendapatkannya. Apa ya kalau udah dapat? Nah, sebelum dapat, ketika udah benar-benar dapat, dan yang ketiga sesudah dia mendapatkannya. Apa kalau udah dapat siksaannya? Takut banget kehilangan nikmat tersebut. Ya, dia diazab dengan perasaan takut kalau yang diperolehnya itu hilang. Maka dia berusaha menjaganya. Bahkan sampai rela dia rasain berbagai penderitaan dalam upaya untuk menjaga apa yang dia udah dapat. Itu tadi, ya. Jadi rela melakukan apapun lah, sikut sana, sikut sini, gitu kan. Jika apa yang didapatkannya tadi ternyata dirampas, maka bertambahlah penderitaannya. Demikianlah 3 jenis azab yang dia rasakan di dunia. Nah, biasanya ada yang mau nanya dulu? Boleh loh, kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya pengen minta eh, Mbak Utari, apakah dirimu siap bukunya? Afwan Ustazah, aku nyimak tapi lagi nggak pegang buku. Baru Oh, pulang soalnya. oke. Afwan Ustazah. Diterima, maaf. Luciana, baca 172. Nggak bisa Ustazah, si kecil. Ada Mbak Iis dah. Mbak Iis, bukunya standby nggak Mbak Iis? Itu Ibu Luciana bisa tuh sebenarnya bisa dia. Mana kagak jawab dia. Bisa Tuh kan, Bisa nyimak. Ustazah, 172 bisa. Tuh kan. Mbak Ibu Iis Ibu sudah nih jawab katanya. itu. Mbak Iis apa Luciana? Luciana deh. Ya, Luciana baca 172. Di alam barzah. Bismillahirrahmanirrahim. Di alam barzah, orang tadi akan merasakan penderitaan yang diiringi penyelesaian akibat perpisahan yang tidak mungkin diharapkan kembali. Ia juga mengalami berbagai macam rasa sakit. Sakit karena terlewatkan nikmat yang agung disebabkan sibuk dengan lawan dari nikmat itu. Sakit karena terhijab dari Allah, serta sakit yang timbul karena penyesalan yang mengiris hati. Gundah, gelisah, penyesalan, dan kesedihan menyerang jiwa pelaku maksiat, seiring dengan serangan serangga dan cacing terhadap tubuh-tubuh mereka. Namun, apa yang dirasakan oleh jiwa bersifat kontinu, sampai Allah mengembalikan jiwa tersebut ke jasadnya. Jika masa itu datang, maka berpindahlah azab kepada jenis lainnya yang lebih pahit dan menyakitkan. Baik, Atas cukup. Itu ya. Jadi tadi pertama kita udah tahu bahwa masih di dunia saja orang itu akan merasakan 3 azab. Azab sebelum dapat tuh pasti kan tersiksa, ngarep-ngarep kan. Kedua, azab setelah dapat. Kadang-kadang kenapa azab setelah dapat? Dapat bukannya gembira, tapi penuh dengan kelelahan dan mungkin kurang bersyukur, mungkin kurang banyak segala macam. Lalu azab yang ketiga setelah mendapatkannya juga, yang setelah udah dapat, udah digenggam lah. Apa azabnya? Ketakutan akan kehilangannya. Gitu. Kalau ini orang yang bersandar pada makhluk ya. Lalu ketika dia meninggal di alam barzah, orang kayak tadi ini tambah-tambah lagi nyeselnya. Kenapa? Saking dia berburu nikmat tersebut, nikmat dunia itu, dia kan pasti nggak konsen dengan akhirat kan, bekalnya kurang. Maka dikubur dia gelisah, gundah, nyesel. Ya makanya kan penyesalan semua ahli kubur apa dibilang? Kalau dibangkitin lagi, apa yang akan pertama kali mereka lakukan? Mereka pengen sholat. Ya, jadi
kesedihan, belum lagi cacing-cacing yang ular-ular, serangga yang menyerang tubuh mereka. Tapi tetap mereka ngerasain gundah. Kenapa? Orang yang Allah kasih kegundahan itu di jiwa, bukan di jasad. Nanti kemudian ketika hari kiamat tiba, tambah lagi ketakutan dia dengan adanya hisab, timbangan, ya kan? Terus sirot, lalu kontoroh. Aduh, serem banget ya. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dunia dan akhirat. Atas dasar itu, bagaimana mungkin kenikmatan maksiat dapat disandingkan dengan kenikmatan orang yang hatinya menari karena kegembiraan, keceriaan, kebahagiaan, dan kebersamaan dengan Robnya, rindu kepadanya, tenang dengan mencintainya, lalu merasa tentram dengan mengingatnya. Sebenarnya kita bacanya aja udah berasa ya. Berasa nggak teman-teman? Baca aja udah berasa kalau orang sama Allah, dia tenang, dia gembira sama Allah, dia rindu sama Allah, pasti dia akan merasa tentram. Tahu banget kita ini, insya Allah tahu. Cuman terlepas ngaji nih, setan masuk lagi. Khonnas itu yang disebut dalam surat An-Nas. Kenapa setan disebutnya khonnas? Khonnas itu adalah jenis setan yang gampang pergi, gampang datang. Gitu loh. Kalau kita lagi ingat Allah, astagfirullahaladzim, misalnya gitu kan. Subhanallah, lagi zikir, dia jauh. Tarik, nyibrit dia. Tadi lihat kita lalai, masuk lagi dia. Jadi dia datang dan pergi sesuka hati, itu yang namanya khonnas. Ya, kembali kepada kita, apakah kita pengen si khonnas ini ngekosnya lama di hati kita atau kita usir selalu, ya kembali kepada kitanya. Sebagian berujar saat kematiannya, duhai alangkah nikmatnya. Sebagian lagi berkata, kalau ahli surga seperti ini keadaannya, sungguhnya mereka berada dalam kehidupan yang baik. Jadi artinya mereka sebelum masuk surga pun sudah ngerasain nikmat di alam kubur. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang ahli surga, ketika mereka masih di alam barzah, maka pintu surga dibuka. Buat apa? Biar angin surganya itu nyampe ke alam kubur mereka. Begitu juga pendosa, ahli neraka. Di alam kubur pun mereka udah dikasih, dibukain pintu neraka biar dapat panasnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka yang lain mengungkapkan kasihan sekali penduduk dunia ini. Mereka keluar tanpa merasakan kelezatan hidup di dalamnya, serta tidak merasakan hal terbaik yang ada padanya. Ada lagi yang bilang, sekiranya para raja dan keturunannya tahu kenikmatan yang kami rasakan, tentulah mereka akan merampasnya dari kami dengan pedang. Ada juga yang berkata, sungguhnya di dunia terdapat surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apakah itu surga dunia? Dekat sama Allah, tenang sama Allah, bahagia bersama Allah, itu surga itu. Nah, tadi kita lihat ya, orang semakin banyak maksiatnya, semakin sering maksiatnya, dia akan terasing sama Allah. Dia akan hampa, dia selalu merasa gelisah dan cemas. Maka betapa anehnya orang yang menjual jatah barang termahalnya dengan harga yang paling rendah. Rugi, ya, paling mahal tuh surga. Kalau kita kan tujuan kita surga. Kalau udah sampai kiamat, lalu pengadilan Allah, lalu selesai penghuni surga, udah selesai masuk semua, penghuni neraka selesai, udah nggak ada lagi. Emang balik lagi ke dunia? Enggak. Berarti karena kembali kita ke surga, maka berusaha untuk surga. Pahit, susah banget. Gitu ya. Memang surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyakitkan. Sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menggiurkan. Nah, kita jangan tertipu. Setan itu musuh yang nyata. Betapa anehnya itu tadi ya. Padahal dia sadar bahwa dirinya tertipu. Oleh sebab itu, jika Anda tidak punya pengalaman dengan harga barang, maka bertanyalah kepada ahlinya. Win, somai berapa harganya? Ya, yang paham harga barang. Kayak misalnya kita mau beli apa, misalnya barang kita nggak paham nih, tas bermerek misalkan. Kalau kita nggak paham, dapat KW ke berapa? Tapi kalau yang paham pasti tahu. Kayak misalnya intan ya, berlian ya. Kita kan nggak tahu ya karat-karat itu, tapi ada ahlinya loh bisa tahu berlian itu asli atau palsu. Masya Allah, jadi tanya sama ahlinya. Biar kita bisa masuk surga, tanya sama ahlinya siapa? Itu tadi alim ulama di sekitar kita yang tahu gimana caranya bisa masuk surga. Alangkah mengherankan Anda memiliki barang dagangan yang Allah adalah pembelinya. Surga adalah harganya. Perantara dari akad jual beli ini, sekaligus yang menjamin harga dari pihak pembeli adalah Rasulullah SAW. Tapi Anda menjualnya dengan puncak kehinaan. Nauzubillah, summa nauzubillah.
Hal ini sebagaimana perkataan penyair, jika itu perbuatan hamba terhadap dirinya sendiri, maka setelah ini siapa yang akan menghormati dia? Al-Hajj ayat 18, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Barang siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan bisa memuliakan dia. Sungguh Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Sama nih dengan Ali Imran ayat 26. Baca terus nih teman-teman. Baca yang punya usaha, baca yang lagi mungkin memang posisi di atas. Ya, baca supaya Allah Ta'ala tetapkan nikmatnya di kita kalau emang lagi di atas. Jangan sampai Allah hinakan kita. Ya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Nah, itu baca terus teman-teman. Makanya kalau bisa tuh Al-Baqarah dan Ali Imran sering-sering dibaca. Dua surat ini. Ini disebut Az-Zahrawain. Insya Allah dua surat ini juga bisa jadi hujah kita di akhirat nanti. Emang ngelihat panjangnya bikin jiper. Baca Al-Baqarah, bisa nggak sehari hatam? Waduh, gitu ya. Baik, ada yang mau nanya lagi nggak sebelum kita sampai ke poin 32? Punten Ali Imran berapa? 26. Terima kasih. Sama-sama. 32-nya ini aja, Win. 32-nya dilanjutkan minggu depan. Ini emang jam berapa? 21:28. Oh. Baik, ayo kita ngobrol aja. Siapa yang mau ngobrol, ayo bertanya-tanya. Monggo, Mbak Prita, Mbak Lucy, Mbak Eli, boleh lo nanya lagi, Mbak Eli. Ika, kemana aja sih kami? Nggak ada suaranya. Ih, udah berapa bulan? Mbak Nova, ada yang mau nanya? Ayo Tika, udah bener di unmute, di mute lagi. Assalamualaikum Ustazah. Ada Waalaikumsalam. Ustazah saya mah ada. Iya, kangen sama Tika. Gimana Tik, kabarnya? Alhamdulillah Ustazah. Ibu, Baik. belum datang lagi sejak kita ketemu itu, belum? Belum. Oke, oke, oke. Iya. Mbak Nova, gimana? Keadaan sudah membaik, Mbak Nova? Ya, Bagaimana kabar asam lambung kita? Sudah jinak kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Amin. Baik ya. Tadi kalau kita ngomong maksiat dan dosa, ya paling receh. Misalnya kita nggak merasa zalim sama orang, ya dosa kita mungkin apa? Itu tadi. Ya mungkin masih gampang kita ngeluh, gitu kan. Masih suka takut kita sama hari esok, masih suka khawatir, gitu kan. Terus kemudian apa namanya? Maksiat-maksiat yang kita nggak sadari lah. Auzubillah, Zulfa, Sunanil, apa kabar Zulfa? Alhamdulillah sehat Umi. Gimana Lombok? Panas? Lagi dingin. Enak dong. Kita pindah ke sana yuk. Langsung, Dingin. langsung. Enak banget ya. Di situ malah dingin ya, Masya Allah. Masya Allah. Kalau sehat senang semua ya. Baik. Nggak ada yang nanya nih, Ibu nggak nanya, Bu. Sama ibu udah ditutup 173 apa? Ini Mbak Utari nih. Sip. Assalamualaikum, Ustazah, izin bertanya. Jika awalnya kita kesel, marah, dan setelah beberapa waktu kita berusaha untuk mengikhlaskan dan memaafkan, bagaimana kita memastikan bahwa hati kita baik-baik saja? Kan yang ngerasain hati sendiri, gitu ya. Pertama, kesel, marah berarti kan ngelibatin orang ya. Eh, Kalau kita kesel marah sama orang, biasanya ada aja sakit-sakit di badan kita. Contoh, misalnya suka sakit kaki. Kalau dibuat jalan kayak nginjek Lego. Biasa itu kemungkinan ada ganjalan yang disimpan, terkumpul berbulan-bulan mungkin kepada pasangan. Nah, cara mengikhlaskannya gimana? Bukan cuma dalam hati dong, ya Allah, ya udah aku ikhlas. Bukan, tapi gini Mbak, Bang Utari, pegang dada kiri, ya, sebelum tidur nih, udah baca doa tidur, ya udah siap merem nih, terus segala macam, baru ini, ya Allah,
Malam ini atau hari ini aku memaafkan. Siapa yang bikin kesal tadi? Misalnya si Fulan. Ini yang bikin kesel nih, Aduh, aku maafkan Ivon, ya Allah. Ya Allah, Sholat, ya aku Allah. gitu ya. Jadi Mbak Utari, misalnya nih kita kesal sama suami, ya Allah, hari ini aku maafkan suamiku, aku ikhlas, aku ridho. Harus diucapkan kenapa? Kadang beda Mbak. Beda sensasinya ketika kita ngucapin di hati dengan di lisan tuh beda banget. Sampai makanya kalau setiap saya ada acara rukyah bareng, biasanya mereka bereaksi baru di kata-kata memaafkan udah nangis kejar. Kenapa? Nggak bisa, Mi, nggak bisa. Banyak yang begitu. Belum nyampe rukyah loh. Ya, tapi ternyata ini tadi di hati ini, apa udah benang kusutnya udah sangat-sangat kusut. Nah, gimana caranya kita memastikan bahwa hati kita baik-baik saja kalau udah menyebutnya itu udah enak, nggak berat lagi. Ya, coba malam ini Mbak Putri coba. Ya Allah, aku maafkan Fulan, aku ikhlas, aku ridho. Maaf, ikhlas, ridho. Kalau masih dia, kata kita kan sebenarnya, saya bukan bilang, oh apa, sok tahu lo nilai hati orang. Enggak, maksud saya, kadang kita sering merasa kita udah ikhlas, tapi kadang-kadang ternyata belum, gitu ya. Jadi kita tes diri kita dengan apa? Ucapin, ya Allah, aku maafin dia, aku ikhlas, aku ridho. Ya, saya suka bergetar tuh, atau ada hati gimana, gitu. Kapan ngucap berapa kali? Tiap malam. Sampai kita udah benar-benar plong ketika nyebutinnya. Jadi gimana kita tahu hati kita baik-baik saja kalau udah plong nyebutnya. Dan itu akan Mbak Utari rasain sendiri. Mulai dari malam ini ketika mencobanya sampai entah malam keberapa dapat udah plong ya alhamdulillah. Dan nanti sakit-sakit yang terasa di badan di salah satu anggota badan pasti akan hilang juga. Masya Allah, tabarakallah. Ya, selamat mencoba ya Mbak Utari ya. Mbak Eli juga ntar kalau mau coba, monggo. Mungkin kita sekarang bilang kita tidak ada masalah sama siapapun. Coba malam ini. Pertama, suami. Ya, pertama suami dulu. Saya maafin suami saya ikhlas, saya ridho. Habis suami kita, anak. Ya Allah, jangan semuanya. Ya Allah, saya maafin anak saya semuanya. Enggak bisa. Ya Allah, saya maafin anak sulung saya. Sebut namanya. Saya ikhlas, saya ridho. Gitu ya. Dan saya juga maafin anak saya yang kedua. Ya Allah, sebut namanya. Saya ikhlas, saya ridho. Jadi pelan-pelan, bayangin wajah mereka. Bayangin kapan kita suka kesal sama mereka. Kadang-kadang kan gitu kan, anak-anak punya eh, apa namanya kesalahan masing-masing. Ya, satu mungkin baperan, satu tersinggungan, satu gampang marah, satu diem nurut tapi begitu, gitu kan. Ada aja, jadi coba malam ini. Bismillah. Insya Allah, terutama buat anak-anak yang bilang gini, ya Allah, saya memaafkan anak saya, bla 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 bla, namanya ya. Saya ikhlas, saya ridho. Berikan ridhomu untuk dia ya Allah, karena saya sudah meridoinya. Kenapa pakai kata-kata itu? Kita sebagai ibu, sebagai orang tua suka lupa bilang ridho. Walaupun saya percaya semua teman-teman sini pasti udah ikhlas, sudah ridho sama anaknya. Tapi kan karena kita suka kesel, terpendam. Takut itu menghalangi ridho kita. Makanya ucapin lagi. Saya ridho ya Allah, maka ridhoi dia karena saya sudah meridoinya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Nah, kalau kita udah ridho bilang, ya Allah ridhoin dia ya Allah. Karena saya ibunya nih, saya udah ridho sama dia. Kalau Allah udah ridho sama anak kita, insya Allah dia gampang ibadahnya, dia gampang nurutnya, hidupnya insya Allah Allah berkahin. Kok saya sedih ya kalau udah ngomongin anak ya. Jangan sedih teman-teman yang mungkin punya ujian dari anak, jangan sedih. Ya, Nabi juga punya ujian dari anak. Siapa yang paling bisa mengubah anak kita jadi hamba Allah yang soleh dan solihah? Allah yang paling bisa. Maka minta sama Allah. Saat ini mungkin ada teman-teman yang lagi teruji anaknya mungkin kelakuannya kayak gimana gitu kan. Nggak mau sholat mungkin, nggak mau nutup aurat mungkin gitu kan. Jangan sedih, teman-teman nggak sendiri. Kita semua sama ujian kita. Jadi nanti malam, mulai malam ini tirakatnya kita sebagai ibu adalah, ya Allah, saya maafin anak saya ikhlas ya. Bilang begitu. Yakin Allah Ta'ala paling bisa menyembuhkan anak kita. Ya, meridhoi anak kita, memberkahi hidupnya, memudahkan urusannya, jadi anak yang berbakti, jadi hamba Allah yang sukses dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gitu ya, teman-teman yang punya anak-anak. Semoga Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita
anak-anak yang soleh dan solihah, hamba Allah yang bertauhid sampai akhir hayatnya. Rabbana hablana minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khair. Alhamdulillah pertanyaan Mbak Utari jadi penutup dan terima kasih banget, pertanyaannya bagus banget. Jadi nanti kalau kurang jelas di grup tuh saya kasih kata-katanya ya untuk ikhlas dan ridhonya tersebut. Oke, saya serahkan kepada Ibu Winda. Baik, alhamdulillah jazakillah khair Mbak Utari sudah menutup dengan pertanyaan indahnya. Ya. Mari kita akhiri kajian malam ini dengan mengucap hamdalah, istighfar dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Jazakumullah khair teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Dadah Luciana. Bismillah khair, Assalamualaikum. Jazakillah khair.